Saya tidak tahu maknanya apa, tetapi rangkulannya tidak seperti biasanya, Tidak pernah saya dirangkul oleh Bang Surya seerat beliau merangkul Pak Sohibul Imam. Bangsa ini sudah capek dengan segala intrik yang mengundang sinisme satu sama lain. Betul. Kecurigaan satu sama lain. Presiden Joko Widodo dan Surya Paloh tengah menjadi sorotan publik lantaran jalinan hubungan mereka yang saat ini panas dingin. Hubungan yang dinilai kurang harmonis ini ternyata dipicu beberapa kisah lama, sebagaimana diungkapkan politisi senior PDIP Panda Nababan. Panda membongkar kisah lama yang diduga menjadi awal mula perseteruan antara Presiden Jokowi dengan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh. Konon, Paloh pernah mengancam Presiden ke-7 Indonesia tersebut. Momen tersebut diungkap Panda terjadi sekitar tahun 2016 sampai dengan tahun 2017 saat Presiden Jokowi hendak mencopot kader Partai Nasdem M. Prasetyo dari jabatan Jaksa Agung. Rencana itu ternyata tidak disetujui Surya Paloh. Namun demikian, Jokowi tetap mengganti Jaksa Agung M. Prasetyo dengan Burhanuddin. Surya Paloh bilang tidak setuju, kata Panda seperti dilansir dari tayangan YouTube Total Politik. Politikus PDIP itu mengungkapkan dirinya menerima cerita tersebut dari Surya Paloh sendiri. Panda menyebut bos media grup itu mengancam akan menarik Nasdem dari koalisi pendukung pemerintahan Jokowi jika Prasetyo dicopot dari Jaksa Agung. Mendengar cerita Surya Paloh, awalnya Panda tidak langsung percaya. Ia pun mengonfirmasi cerita itu langsung ke Presiden Jokowi. Hasilnya mengejutkan karena Jokowi sendiri membenarkan cerita itu. Waktu Surya Paloh cerita ke saya konfirmasi ke Presiden. Jokowi pun membenarkan cerita itu. Demikian tutur Panda. Tokoh sepuh asal Sumatera Utara itu tidak hanya mengonfirmasi cerita dari Surya Paloh tersebut kepada Jokowi. Panda juga bertanya, mengapa Presiden ke-7 RI itu menuruti ancaman Surya Paloh. Saat itu Jokowi hanya menjawab, "Ya sudahlah, nanti kita lihat saja," kata Panda menukil jawaban Jokowi. Namun, Panda melihat ada sesuatu yang tak lazim pada wajah Jokowi saat itu. Mimik muka Jokowi saat itu tampak tegas saat menyampaikan jawaban itu ke Panda Nababan. Kontroversi Prasetyo saat menjadi Jaksa Agung memang sempat memanas beberapa waktu lalu. Sejumlah pihak menyinggung soal keterlibatan Jaksa Agung yang menjadikan kejaksaan sebagai alat politik. Politisi PDIP Trimedia Panjaitan bahkan menilai Jaksa Agung HM Prasetyo yang berasal dari Partai Nasdem cenderung menjadikan hukum sebagai alat politik untuk menekan kader partai-partai lain yang menjadi kepala daerah. Tak hanya itu, Benika Harman, politisi Demokrat, juga pernah menyindir Jaksa Agung yang menjadikan institusi itu sebagai alat politik. Hal itu disampaikan Beni saat memberi wejangan kepada Jaksa Agung baru Burhanuddin saat rapat kerja di Senayan. Dulu Jaksa Agung kita jelas-jelas partai politik dan jadikan kejaksaan ini alat politik. Saya mohon Bapak Jaksa Agung catat ini. Tolong jaga netralitas, jaga profesionalitas, dan jaga keadilan, ujar Beni kepada Burhanuddin Kamis 7 November 2019 lalu. Kembali ke hubungan Jokowi dan Paloh, Panda meyakini Jokowi tidak akan melupakan ancaman dari Surya Paloh itu. Ia meyakini ancaman itu masih membekas di hati Jokowi. Namun menurut dia, penggantian M. Prasetyo dari Jaksa Agung juga terjadi karena Jokowi memperoleh berbagai masukan dan informasi soal kinerja Kejaksaan Agung di bawah kepemimpinan Prasetyo. Akhirnya, Presiden Jokowi sampai pada satu kesimpulan, harus diganti, ucap Panda.
Feeling Jokowi soal kinerja Prasetyo ternyata tepat. Begitu Jaksa Agung diganti, terbongkarlah kasus-kasus korupsi besar yang sempat mengendap, seperti Jiwasraya dan Asabri. Tak hanya itu, hubungan semakin memanas saat Nasdem mengusung mantan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, sebagai kandidat calon presiden tahun 2024 mendatang. Jokowi memang tidak langsung menyebut partai tertentu, namun ia pernah mengeluarkan pernyataan yang dinilai menyindir pencalonan Nasdem tersebut. Hal itu disampaikannya saat acara HUT Golkar beberapa waktu lalu. Jokowi berharap partai berlambang beringin itu tidak sembrono memilih capres. Saya yakin Golkar akan dengan cermat, akan dengan teliti, akan dengan hati-hati, tidak sembrono dalam mendeklarasikan calon presiden dan wakil presiden. Pernyataan ini belakangan dihubung-hubungkan dengan sikap Nasdem yang terkesan buru-buru mencalonkan Anies Baswedan. Bahkan ketidakhadiran Surya Paloh di acara pernikahan putra bungsu Jokowi, Kaisang Pangarep, juga dihubungkan dengan memanasnya hubungan Paloh dan Jokowi. Isu keretakan hubungan antara Partai Nasdem dan Presiden Joko Widodo usai pendeklarasian Anies Baswedan sebagai calon presiden ditanggapi serius oleh Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh. Menurutnya, Nasdem harus tetap menjaga kejujuran dirinya. Atas alasan itu, dia ingin memberikan jawaban jujur tentang hubungan Nasdem dan Jokowi. Dengan tegas, Surya Paloh mengatakan bahwa Presiden Jokowi merupakan presiden yang diangkat dari Partai Nasdem dan Nasdem konsisten bersahabat dengan Jokowi. Namun demikian, hubungan Nasdem dan Jokowi tidak berangsur baik. Hal itu tampak dalam puncak peringatan hari ulang tahun ke-11 Partai Nasdem yang berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Pasalnya, Presiden Jokowi absen hadir secara fisik dalam acara partai yang masih berstatus rekan koalisi pemerintah. HUT Nasdem hari itu makin hambar setelah video ucapan selamat dari Jokowi karena tak bisa hadir langsung di lokasi, tak kunjung diputar hingga acara rampung. Pemandangan ini terlihat aneh lantaran selama ini Jokowi terkenal aktif mengunjungi partai politik koalisinya yang merayakan ulang tahun. Contohnya dalam beberapa waktu terakhir, yakni saat Jokowi menghadiri HUT Partai Golkar dan Perindo. Jokowi menyempatkan hadir langsung di tengah kesibukannya. Hubungan ini dinilai akan terus memanas jika Anies resmi menjadi capres dari Nasdem di Pilpres 2024 nanti. Jika arah koalisi kubu Jokowi mendukung Ganjar atau Prabowo, maka kampanye Pilpres 2024 menjadi ujian bagi persahabatan Jokowi dan Paloh.